Kita di situ tidak ada yang menggurui di situ. Jadi kita ibaratnya teman sebaya gitu. Nah, itu yang jadi metode kita untuk belajar sastra ataupun kita senang dulu terhadap sastra itu. Nah, Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kalau episode yang lalu ya, ada teman-teman dari Lampung, ada dari Jakarta. Sekarang ada yang dari Bali, ada yang dari Indramayu. Wah. jenenge urung. Oke. Ada Mas Irfan dari lupa. Rumah Teater Sawo Kecil. Rumah Teater Sawo Kecil, ada Bli Satria dari komunitas Mahima. Tepuk tangan dong. Mahima tadi di Singaraja ya Mas ya? Singaraja. Mas apa beli? Sing konsisten itu yang kan. Oke. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini saya dikasih PR untuk ngobrolin soal teater dan sastra. Wah. Ini kemarin juga yang di episode yang lalu kami juga ngobrol sama Mbak Diana dan juga Mbak Dona, ngobrolin sempat di sana di Lampung itu memang cukup dekat dengan teater, masih dekat dengan sastra. Yeah. Kalau di Jogja sendiri memang teater yang masih dekat dengan sastra itu biasanya teater-teater kampus. Kalau teater independen di Jogja rata-rata sudah ada yang teater tubuh, eksperimental atau pure realis. Nah, kalau di komunitas Mahima sama di Sawo Kecil sendiri gimana? Siapa dulu? Oke. Mungkin kalau dari Sawo Kecil sendiri, itu kan kita membahas teater sebenarnya luas gitu ya Mas. Bahkan di dalam teater pun ada sastranya seperti berdialog dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, kita tuh berpikiran bahwa untuk mengisi waktu luang kita gitu, kenapa kita hanya fokus terhadap pertunjukan drama dan sebagainya? Kenapa kita tidak juga melestarikan sastra-sastra yang ada di sana? Kayak model di sana tuh ada pujanggaan, itu kidung, salah satu bentuk sastra juga yang memang unik biasanya buat di acara-acara adat juga. Nah, itu kita belajar juga di sana. Terus ya tentu juga kayak puisi, dan kita lebih sering juga garapan terkait musikalisasi puisi. Karena basic kita, teman-teman yang ada di Sanggar itu anak musik juga. Jadi biar seluruh talent atau bakat kita itu kepake semua gitu Mas. Jadi ya, dan salah satu kita juga belajar juga terkait aksara Jawa. Karena di Indramayu juga kan ada tuh misalnya aksara Jawa yang memang hampir sama-sama juga di Jawa sini juga. Jadi kita selain belajar teater, kita juga melestarikan sastra yang ada di sana gitu Mas. Wah, itu. Berarti memang masih melestarikan sastra asli Indramayu ya Mas? Iya. Apa Mas perbedaannya dengan sastra Indonesia? Sebenarnya apa ya? Bedanya lebih ke arah ciri khas saja sih Mas. Kalau ciri khasnya? Iya. Kalau misal sastra Indonesia kan lebih kepada arah misal kayak puisi-puisi yang dibikin kan puisi Indonesia berbahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di sana kan ada juga memang puisi yang berbahasa sana juga. Terus terkait tadi yang misal kayak kidungan itu pujanggaan ya. Pujanggaan itu kan memang sebenarnya ada juga di Jawa. Cuma di sana tuh lebih kepada syair atau lantunan lagunya tuh kayak hampir sama Tarling yang ada di Indramayu gitu. Jadi beda versi ke arah situnya sih Mas gitu. Oke. Iya, gitu. Wah, tapi nanti kita ngobrolin. Aku juga pernah ngobrol sama Mas Alex Wedra, kalau pernah denger, aktor di Jogja. Jadi aslinya Cirebon. Oh iya. Kami memang pernah ngobrol, Mas, apa sih bedanya antara tradisi Cirebon sama Indramayu? Kayaknya memang beririsan ya. Iya. Tapi nanti kita ngobrolin soal itu. Oke. Oke. Nah, kalau di Mahima sendiri, Mas, Mahima itu apa kepanjangan atau akronim? Mahima itu apa ya? Kayak kalau filosofinya kurang tahu sih sebenarnya Mas. Kalau dijelasin itu panjang. Tapi di sana sebenarnya kita berkumpul itu dari kampus awalnya memang. Memang teater kampus awalnya? Bukan. Dari kampus kita memang ke Mahima. Tujuannya memang ke Mahima gitu. Oke. Di sana itu memang kebanyakan orang-orang yang berproses di sana adalah orang-orang yang berproses juga di Uniksa Singaraja gitu. Oke. Nah, mereka beberapa ada yang ingin berproses lagi di sana. Mungkin di Mahima kan divisinya ada banyak gitu.
ada ke sastra, ada ke teater, muspus, puisi. Muspus itu apa, Mas? Oh, musik puisi. Ya, Sorry. musik puisi. Lalu puisinya, lalu sastra-sastra yang lain lah itu. Oke. Nah di sana kita nggak terpaku dengan teater aja gitu, nggak terpaku dengan teater. Mungkin bisa jika dibutuhkan kita bisa ke puisi, kita bisa ke muspus, kita bisa ke penulisan kreatif juga bisa. Karena di sana kan ada Ibu Sonia, seorang dosen juga di Uniksa, lalu ada Pak Madianya Nole, dia founder tatkala.co di sana. Jadi menjadi satu di sana gitu. Tapi Mahima itu berarti teater independen sebenarnya atau gimana itu? Iya, awalnya independen. Awalnya independen, Terus? sekarang sudah menjadi yayasan kebetulan, dan ya mungkin sekarang waktu ini juga kita menyelenggarakan festival. Singaraja Literary Festival. Baru bulan lalu tanggal 28, 29, 30 dan 1 Oktober ini. Gitu. Jadi di sana juga nggak soal teater, tapi juga di budaya-budaya lontar, misalnya lontar-lontar Bali. Itu kan jadinya benang merah semua dalam sastra itu gitu. Lalu ada kemarin juga penulis filosofi teras itu ke Singaraja juga gitu. Lalu ada Ayu Laksmi juga sempat berkunjung sebentar ya. Dan ya beberapa acara-acara penulisan, teater, dan ada lomba-lomba juga baca puisi, dan ada lomba-lomba yang lain. Jadi nggak terpaku dengan teater aja. Nah ini kalau bisa digarisbawahi dari Mahima ataupun Saukecik, sama-sama sebenarnya berangkat dari untuk melestarikan literasi tradisi masing-masing. Iya. Nah kalau pendekatannya gimana biasanya, Mas? Maksudnya bagaimana mengolah literasi itu yang bisa jadi kalau mungkin di drama sudah ada bentuk tarling atau mungkin bentuk kidung tertentu. Ngomong kidung jadi kenal Mas Kidung Dharma Romansa. Kenal ya Mas ya? Saya sebenarnya kurang begitu ini, soalnya baru terjun sih di dunia. Oke. Ya itu Mas Kedung itu sudah salah satu apa ya istilahnya ya, putra Indramayu yang menjadi aktor di sini. Apa Mbak? Maskot. Belakangan dia mulai kembali lagi bikin novel-novel soal dangdut di Indramayu itu. Nah, gimana itu kalau kembali lagi pendekatannya atau gimana cara teman-teman untuk mengolah sastra yang bisa jadi mungkin anak-anak sekarang tidak gampang untuk memaknai itu ya. Itu gimana untuk bisa dinikmati oleh penikmat sekarang dengan lebih enak, itu gimana biasanya? Kalau dari Saukecik atau dari Mahima, monggo. Kalau pendekatannya sendiri Mas ya. Jadi lebih kepada arah bagaimana kita senang dulu gitu terhadap literasi itu sastra, terutama yang terkenal tuh maksudnya kan kayak puisi gitu kan. Itu balik lagi misal kayak kita pelatihan ataupun ya ibaratnya latihan lah di sanggar itu, misal bikin puisi ya sesuai dengan genrenya masing-masing. Nanti abis itu bedah puisinya kayak harusnya tuh ya kata sebaiknya gimana gitu. Nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Jadi kita di situ tidak ada yang menggurui di situ. Jadi kita ibaratnya teman sebaya gitu. Nah, itu yang jadi metode kita untuk belajar sastra ataupun kita senang dulu terhadap sastra itu. Nah, terus kalau misal di sastra-sastra lain misalnya kayak yang tadi itu pujangga, kidungan itu, pertama kita kenalkan dulu. Maksudnya ini tuh sebagai apa ataupun ini tuh tujuannya apa gitu. Kayak misal kidung tuh kan biasa ke acara-acara adat gitu. Nah jadi selain kita mempraktekkan, tapi alhamdulillah juga salah satu penasihat kita juga bisa kidungan itu. Biasa latihan dulu, habis latihan dijelasin bahwa ini tuh maknanya ini loh. Ini tuh untuk ataupun peruntukannya seperti ini loh. Jadi tidak hanya serta-merta kita melantunkan kidung itu tanpa ada makna tersendiri gitu. Jadi selain dari itu kita juga kan berpikir otomatis kita mendalami. Nah dari situlah masih kita sedikit-sedikit ya seneng gitu terhadap sastra, bukan hanya tadi misal kayak puisi saja gitu, tapi melainkan ada yang kidungan ataupun terkait misal penulisan aksara. Soalnya kan apalagi anak-anak zaman sekarang kan kurang begitu minat gitu untuk
mempelajari aksara-aksara itu kan, Betul, karena terlalu ribet lah, terlalu apalah. Tapi di komunitas kita, kalau misal belajar aksara itu ataupun bisa aksara, itu terlihatnya keren gitu mas, karena nggak semua orang tuh bisa aksara gitu. Nah terus juga kan kebetulan di tangga desa kita itu ada juga sanggar aksara Jawa. Jadi kita juga kadang sering main ke situ, ataupun kita sering maksudnya belajar aksara tuh kayak gimana sih yang benar. Itu sih mas. Jadi itu literasi, maksudnya sastra Indramayu sendiri itu menggunakan bahasa Indramayu yang sekarang atau yang dulu, atau sama saja sebenarnya, nggak ada perubahan bahasa. Aku sendiri nggak tahu soal perkembangan. Kalau bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa Kawi dan sebagainya. Sampai sekarang pun kita juga menggunakan bahasa yang sekarang lah ya, Jawa sekarang. Kalau di sastra Indramayu sendiri itu gimana mas bahasanya? Bahasanya sebenarnya nggak ada banyak perubahan sih mas, terkait itu. Berarti masih bisa, paling nggak orangnya bisa Dermayon masih bisa ini ya, masih bisa memahami ya. Oke. Itu sih. Kalaupun misal kayak perubahan dan sebagainya, saya kurang begitu paham karena memang baru terjun juga di dunia ini sastra gitu. Jadi emang ya setahu saya itu tidak terlalu banyak perubahan sih. Oke. Kalau lontar yang terlontar dari sastra di Bali sendiri, khususnya di tempatnya Beli Satria ini gimana penggunaannya itu? Ya, mungkin dari pendekatan dulu ke Mahima itu, jadi melalui sastra mungkin kita ngobrol dulu ya, mungkin yang paling sering kita omongin adalah buku-buku Senogumira Aji Dharma. Gitu. Karena menurut Pak Ole dan saya juga membaca itu yang paling lengkap gitu. Maksudnya dari struktur, cara menulis sesuatu, cara menceritakan sesuatu, cara mengakhiri sesuatu. Seno kan juga kayak topiknya simpel tapi bisa dijabarkan dengan panjang gitu, dijabarkan dengan jelas. Nah, itu yang mungkin pendekatan seperti itu yang dilakukan. Mulai dari siapa saja penulisnya, apa yang menarik di sana, apa yang bisa digali di sana gitu. Di puisi juga gitu, apa yang bisa digali dari Joko Pinurbo misalnya, atau apa yang bisa digali dari Sapardi gitu, Cairil dan lain-lain gitu. Nah, kita itu anak-anak Mahima sebenarnya ketertarikannya berbeda-beda. Mungkin ada yang di teater lalu menulis, ada yang di teater saja, ada yang mungkin di sastra saja, ada yang lain-lain lah gitu. Dan kita setelah tamat dari kampus itu di Singaraja kan kita otomatis menyebar ya. Di Bali itu ada yang ke Denpasar, ada yang balik ke kampung. Nah di sana kita bisa memfokuskan diri lagi gitu. Mungkin melalui sastra, mungkin dari penulisannya, mungkin dari berteaternya gitu. Kita mencari lagi, menggali lagi apa yang perlu dipatenkan pada diri kita sendiri gitu. Dan banyak juga anak-anak Mahima, teman-teman Mahima itu mengeluarkan buku gitu. Ada yang sudah mengeluarkan buku, mungkin beberapa puisi, lalu cerpen, ada juga buku-buku soal naskah lakon gitu. Ya itu mungkin itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan gitu, oleh Pak Ole dan Bu Sonia. Karena dua orang ini berbeda sebenarnya gitu. Berbeda dalam pemikiran gitu. Pak Ole itu pemikirannya adalah pemikiran masa lampau, budaya-budaya yang lampau gitu. Apa yang menarik dari budaya-budaya itu gitu. Tapi Bu Sonia itu sekarang lebih ke mindfulness ya. Jadi, mindfulness ya. Lagi ngetren kan? Iya. Pendekatan itu gitu. Mungkin beliau bisa mencurahkannya di puisi, lalu di naskahnya dia, teater dan yang lain-lain gitu. Mungkin itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan di Mahima sebenarnya. Tapi memang dua orang itu ya memang yang menghidupkan Mahima ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Kalau ini teman-teman di Mahima sini memang masih pernah mempelajari atau mengakses lontar
Bali gitu nggak Mas? Oh, kalau di dalam sastra kuno itu mungkin kita jarang ya Malah jarang ya? Iya. Oke. Malah kita jarang mengakses karena gimana ya? Bukan porsi kita gitu. Dan kita tidak bisa juga ke lontar itu karena kita dominan adalah orang-orang dari jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia gitu ke sana. Oke. Jadi- Kebanyakan memang Sasindo itu ya? Iya, Oke, bahasa oke. Indo gitu. Jadi mungkin lontar itu belum kita jamah atau jarang kita jamah gitu. Mungkin mungkin ke apa ya budaya-budaya Bali saja gitu. Yang memang seperti tarian, lalu kekidungan yang bisa nyanyian-nyanyian kuno yang masih bisa kita pahami lah. Gitu. Ya mungkin itu, Mas. Ini aku juga masih tertarik soal ini ya, antara yang Pak siapa tadi? Pak Ole sama Bu Sonia. Bu Sonia yang memang menggabungkan antara mindfulness dengan masa lalu ya. Iya. Itu terus gimana tuh biasanya perwujudannya karya-karya di Mahima selama ini? Nah, perwujudannya itu sebenarnya masih kayak masih belum bisa disatukan gitu. Dan tidak ada akhirnya jika sepasang suami istri ini berdiskusi gitu, Bu Sonia dan Pak Ole ini gitu. Tidak akan ada ujungnya karena mereka berbeda gitu. Oke. Jadi mereka harus mungkin berpisah gitu dalam proses gitu. Oh, oke. Pak Ole mungkin di penulisan atau di cerpen penulisan kreatif itu mungkin ke masa lalu. Oke. Lalu Ibu Sonia kita panggil Bunda biasanya di Mahima, mungkin itu ke mindfulness sekarang. Tapi posisi mereka taruhlah sebagai director atau sekadar kayak supervisi yang memang mereka misalnya teman-teman berproses terus melihat oh nggak gitu gini nih atau gimana posisi mereka sebenarnya sekarang? Sekarang mungkin Pak Ole dan Bu Sonia itu menyerahkan semuanya ya. Jadi mungkin awal-awal kita berproses itu diarahkan, oh begini caranya gitu. Dan kalau sudah lama kelamaan ya kita dilepas gitu. Biarkan kita berproses sendiri gitu. Jadi tidak ada kekangan di sana gitu. Harus begini enggak. Tapi mungkin di akhir latihan atau apa gitu kita berdiskusi. Oh mungkin sebaiknya diginikan deh gitu. Agar lebih baik atau diginikan. Begitu juga di penulisan. Sama Pak Ole itu biasanya kita nggak langsung ini salah loh gitu. Penulisanmu ini salah. Ini harusnya gini enggak gitu. Jadi mungkin bisa dicari yang ini. Mungkin bisa digali lagi yang ini, ditambahkan lagi yang ini, mungkin kayak gitu. Gitu mungkin itu proses-proses yang kita alami sebenarnya di Mahima. Oke. Mungkin dari Mas Irfan atau Beli Satria, kira-kira gimana sih melihat sebuah pertunjukan teater dan sastra yang kira-kira oh ini sastra banget nih atau itu teater maksudnya teater mungkin bisa dirasakan juga melihat teater yang ini teater ini nggak ada sastranya ya teater misalnya teater tubuh atau teater eksperimental seperti kata Mbak Dona sama Mbak Diana kemarin tuh itu bisa nggak maksudnya apa sih yang memberikan penandaan bahwa ini unsur dari pertunjukan teater ini sudah cukup kental sastranya atau gimana? Bukan sekadar misalnya ada puisinya atau gimana? Kalau menurut Mas atau Beli, kengen. Sebenarnya karena untuk memisahkan ini tuh sastra banget ya, maksudnya teater dan sebagainya. Itu masih kurang begitu paham Mas. Karena jujur saja saya pribadi pun mengenal teater kan baru-baru ya tahun 2018 lah ketika kelas 2 SMA. Jadi dan juga belajar sastra juga baru ketika saya masuk, maksudnya ikut di Sawah Kecik itu. Jadi ya hanya sekedar bisa paling menilai berarti ini juga masih dalam konteks bahwa di dalam teater tuh bisa masih dimasukin sastra-sastra gitu. Jadi biasa dikolaborasi dan sebagainya. Karena kita juga waktu itu pernah bikin kayak film gitu. Itu kolaborasi kita dengan teman-teman Jogja juga di Royal House itu. Itu memasukkan ibaratnya kayak kidung juga gitu ke dalam apa maksudnya
ya video tersebut, kayak film tersebut, video klip kayak model gitu. Jadi apa ya? Kalau untuk menilai maksudnya teater ini terlalu sastra banget dan sebagainya, itu masih kurang paham. Tapi bagaimana kita, terutama teman-teman yang ada di Sawo Kecik itu, bahwa teater itu tidak hanya menyempit pada pertunjukan pentas saja, maksudnya dengan ya dialog seperti itu. Tapi bagaimana sebenarnya semua itu bisa masuk di dalam teater, baik musik, terus juga sastra ataupun dan sebagainya. Jadi berpikir bahwa teater itu luas gitu loh, maksudnya ada banyak hal yang bisa diekspor dari teater itu sendiri. Jadi yang ditanamkan di teman-teman sanggar itu ya seperti itu, karena kebetulan juga pendiri sanggar juga kan emang sering main teater dan sebagainya. Jadi mengasih pemahaman pada kita bahwa teater itu tidak menyempit pada ya tadi bahwa hanya pertunjukan drama dan sebagainya, tapi ada beberapa hal yang bisa diekspor ketika itu karena teater itu kayak seperti kehidupan gitu Mas. Jadi itu sebenarnya bisa masuk semua, tinggal kita bagaimana mengolah ke dalam bentuk pertunjukan itu sendiri. Itu sih Mas. Kalau Beli Satria? Kalau saya sih mungkin menilai ini pertunjukan yang sastra banget, ini pertunjukan yang teater banget itu belum berani ya Mas. Karena saya juga hanya sebagai penikmat dan pelaku saja di sana. Dan sekarang pun kan kita kerja teater di Bali itu sekarang lebih ke riset dulu, lalu mungkin riset budaya, riset pergerakan masyarakatnya seperti apa, lalu pemikiran masyarakatnya dan yang lain-lain gitu. Nah itu bisa kita jadikan pertunjukan sekarang. Itu mungkin bisa dibilang sastra, bisa dibilang juga teater gitu. Dan ya memang seperti dikatakan Mas Irfan tadi, teater itu luas gitu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ini sastra, ini teater, ini puisi dan yang lain-lain gitu. Ya kita hanya sebagai penikmat dan pelaku. Bisa jadi malah sebenarnya tidak ada pembedaan ya, karena keduanya sama-sama berbicara tentang rasa. Iya, benar. Bedanya mungkin mediumnya, mungkin sastra memang lebih banyak bermain-main dengan kata-kata, teater pun mungkin tidak melulu pakai kata-kata ya. Bisa jadi memang aspek visual, tubuh itu juga bisa menjadi bagian dari teater. Oke, terima kasih Matur Suksma, Beli Satria sama Mas Irfan. Saya kan namanya aktor itu kan harus menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, sekali lagi Matur Suksma, terima kasih Mas Irfan sudah berbagi. Sukses terus buat Mahima dan juga Sawo Kecik. Ditunggu karyanya, semoga saya bisa nonton juga, bisa bertandang ke teman-teman langsung ke Bali dan ke Indramayu. Kita jumpa lagi dengan episode selanjutnya dengan tema yang berbeda juga. Salam budaya.